Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di sesi ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip, teknik, dan alat evaluasi bersama saya Anna Takwawati. Prinsip-prinsip dasar evaluasi hasil belajar. Prinsip dasar evaluasi hasil belajar yang pertama adalah prinsip keseluruhan komprehensif atau komprehensif dalam bahasa Inggris. Dimaksudkan adalah bahwa evaluasi yang dibuat itu mencakup keseluruhan materi yang sudah pernah diajarkan. Yang kedua adalah prinsip kesinambungan atau continuity. Dimaksudkan adanya kesinambungan antar evaluasi dari sebelum dan sesudahnya. Maksudnya adalah evaluasi yang dilakukan sebelumnya dan evaluasi yang dilakukan sesudahnya. Prinsip yang terakhir adalah prinsip objektivitas atau objectivity. Yang mana dimaksudkan adalah objektivitas dalam pelaksanaan evaluasi, di mana di dalam pelaksanaan evaluasi tidak terpengaruh oleh subjek-subjek di sekitarnya. Prinsip-prinsip evaluasi yang selanjutnya adalah keterpaduan, yaitu tujuan instruksional pembelajaran, materi pembelajaran, serta metode pengajaran merupakan tiga kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan, sehingga dari ketiga poin tersebut atau ketiga unsur tersebut itu diciptakan sebuah alat untuk mengevaluasi dengan mengacu kepada tujuan apa yang diharapkan dari hasil pembelajaran yang akan dicapai. Prinsip-prinsip evaluasi selanjutnya adalah keterlibatan siswa. Ya, di mana dalam hal ini adalah siswa merupakan objek dari evaluasi, sehingga tidak bisa dalam kegiatan belajar mengajar tanpa melibatkan siswa dalam pelaksanaan evaluasi. Sebenarnya prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA di masa lalu, cara belajar siswa aktif yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif secara mutlak. Walaupun untuk saat ini kita juga masih menerapkan metode student center learning, di mana di dalam kegiatan belajar mengajar siswa juga dituntut untuk aktif di dalamnya. Selanjutnya adalah prinsip koherensi, di mana evaluasi dibuat atau alat evaluasi dibuat harus sesuai dengan materi pengajaran atau materi yang sudah disajikan. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Jadi kalau misalkan untuk mengukur siswa kelas atau siswa SMP, maka ranah kemampuan kognisi level mana yang harus diukur itu harus disesuaikan. Apakah itu ranah kemampuan C1, C2, atau C3, atau C4 gitu. Prinsip-prinsip evaluasi yang keempat adalah prinsip pedagogis. Di samping sebagai alat penilai hasil atau pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku siswa, ditunjukkan dengan kemampuan kognitifnya atau ditinjau dari segi pedagogis. Yang terakhir adalah prinsip akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban, accountability. Semisal bisa ditunjukkan dengan rapor atau rapor siswa. Jadi dilihat dari nilai-nilai siswa, orang tua atau wali siswa dapat mengetahui perubahan sikap atau perilaku siswa, atau dapat dinyatakan bahwa adanya peningkatan kemampuan pada diri siswa. Oke teman-teman, selanjutnya prinsip umum dan penting dalam evaluasi.
Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, pasti tentunya dibutuhkan sebuah tujuan. Semisal pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah, pasti dari hasil akhir atau output dari perkuliahan tersebut, uh, guru atau dosen memiliki target tertentu. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, sebelum guru atau dosen membuat atau mengumpulkan materi ajar dan menentukan metode pembelajaran serta media pembelajarannya, pasti dia akan menentukan dulu tujuan pembelajarannya itu. Mau dibawa kemana siswa yang dia ajar atau dia didik. Kemudian sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan yang sudah ditentukan, lalu hasil pembelajaran itu membutuhkan sebuah evaluasi. Nah, sesudah diadakan evaluasi ini, apakah selanjutnya hasil evaluasi ini menunjukkan hasil yang positif atau negatif? Apabila menunjukkan hasil yang positif, tentunya guru atau dosen akan berpikir untuk bagaimana mengembangkan metode, media, atau materi ajar yang sudah digunakan, dan tentunya dengan meningkatkan tujuan yang sebelumnya telah dicapai. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menunjukkan hasil yang negatif, maka guru atau dosen akan berpikir bagaimana cara guru atau dosen tersebut untuk meningkatkan kualitas entah media atau metode atau bahan ajar supaya tujuan yang dia targetkan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan evaluasi, dibutuhkan teknik serta alat evaluasi. Beberapa ahli menyatakan bahwa dalam evaluasi ada dua teknik evaluasi. Yang pertama adalah teknik non-tes dan yang kedua teknik tes. Alat evaluasi yang dapat digunakan dalam teknik non-tes pertama adalah model skala bertingkat atau rating scale. Model skala ini misalkan dalam menjawab pertanyaan, audien hanya tinggal membubuhkan centang pada skala yang sudah ditentukan. Misalkan tingkat kepandaian mahasiswi A adalah, di situ jawabannya tinggal memilih angka yang sudah ditentukan. Misalkan dari skala 1 sampai 10 misalkan. Evaluasi yang selanjutnya dapat berupa kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi dari partisipan, misalkan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya adalah daftar cocok atau checklist, di mana dalam alat evaluasi ini modelnya audien atau partisipan tinggal mencocokkan atau diminta untuk mencocokkan statement di kolom A dengan statement di kolom B, gitu. Yang selanjutnya adalah wawancara atau interview. Wawancara juga sering digunakan dalam penelitian, yaitu pada prinsipnya wawancara hampir sama dengan kuesioner. Namun demikian, dalam kegiatan wawancara biasanya peneliti lebih sering menggunakan pertanyaan-pertanyaan model open question atau pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga partisipan lebih leluasa dalam menjawabnya, gitu. Sebagai penjembatan, peneliti akan merekam hasil wawancara supaya dia dapat mengingat kembali atau merecall semua hasil wawancara tanpa terlewatkan. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah pengamatan atau observasi. Biasanya dilakukan apabila peneliti membutuhkan informasi tentang sesuatu yang bisa diamati. Semisal apa yang ada di lingkungan sekolah.
ketika dia ingin meneliti lingkungan sekolah gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah riwayat hidup. Biasanya informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui tentang riwayat hidup seseorang untuk kemudian didokumentasikan gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di dalamnya semua hal yang berkaitan tentang riwayat hidup seseorang. Dalam teknik tes terdapat 3 alat evaluasi. Yang pertama adalah tes diagnostik, dan yang kedua adalah tes formatif, serta yang ketiga adalah tes sumatif. Tes diagnostik biasanya digunakan di awal program, difungsikan untuk mendiagnosa atau menganalisa kemampuan seseorang dalam mengikuti atau untuk mengikuti program yang akan diambil. Kemudian yang selanjutnya adalah tes formatif. Tes formatif biasanya dilakukan pada pertengahan program. Yang sering dilakukan dalam pembelajaran biasanya minimal ada mid semester atau ujian pada pertengahan semester, di mana di sini tes difungsikan untuk mengetahui perubahan perilaku atau sikap siswa pada pertengahan semester, apakah sudah menguasai materi yang disampaikan atau belum, itu sebelum program berakhir. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tes sumatif. Tes sumatif adalah tes yang dilakukan pada akhir program. Jadi pada tes ini adalah tes penentu di mana peserta didik itu dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus pada program yang diambil. Prinsip tidak lain adalah pernyataan yang mengandung kebenaran hampir sebagian besar. Kebenaran prinsip bagi seorang guru mempunyai arti penting, karena dengan memahami prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk untuk keyakinan bagi dirinya atau guru lain guna merealisasi evaluasi dengan cara yang benar. Prinsip umum evaluasi dibagi menjadi 5. Pertama, kontinuitas. Kedua, komprehensif. Ketiga, praktis. Keempat, kooperatif. Kelima, adil dan objektif. Kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang harus dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek,
guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang menggunakan alat tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diberlakukan sama tanpa pandang bulu. Selain itu, guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Prinsip evaluasi menurut Rubianto. Prinsip totalitas, prinsip kesinambungan, prinsip objektivitas. Prinsip totalitas. Evaluasi hasil belajar harus dilakukan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku peserta didik secara menyeluruh. Prinsip kesinambungan. Evaluasi yang baik dilakukan secara teratur, berkesinambungan dari waktu ke waktu, terencana dan terjadwal. Evaluasi yang demikian akan menggambarkan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Prinsip objektivitas. Evaluasi yang baik harus terlepas dari kepentingan subjek. Hasil evaluasi tersebut harus menggambarkan kondisi peserta didik secara objektif. Subjek evaluasi. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Perlu diketahui bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subjek evaluasi pendidikan itu akan sangat bergantung pada atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi, subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan, di mana sasaran evaluasinya adalah prestasi belajar, maka subjek evaluasinya adalah guru atau dosen. Adapun apabila sasaran yang dievaluasinya adalah kepribadian peserta didik,
di mana pengukuran kepribadian itu dilakukan dengan menggunakan instrumen tes yang sifatnya baku, maka subjek evaluasinya tidak bisa lain kecuali seorang psikolog. Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Secara umum, alat evaluasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada peserta didik untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk tersebut. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Teknik tes ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur peserta didik, maka tes dibedakan menjadi tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan peserta didik sehingga berdasarkan hal itu dapat dilakukan pemberian yang tepat. Tes formatif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Tes sumatif. Tes ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Yang kedua yaitu non-tes, adalah prosedur penilaian yang ditujukan untuk menilai hasil belajar dari aspek tingkah laku, seperti aspek afektif dan aspek psikomotorik. Teknik non-tes. 1. Skala bertingkat. 2. Kuesioner. 3. Daftar cocok. 4. Wawancara. 5. Pengamatan. Keenam, riwayat hidup. Yang pertama, skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil perkembangan. Kedua, kuesioner, berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang akan diukur atau responden. Ketiga, daftar cocok, adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Keempat, wawancara, adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara jalan tanya jawab sepihak. Kelima, pengamatan, adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Keenam, riwayat hidup, gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa hidupnya,
Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.